Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Walaupun kita masih belajar dari rumah, Ibu berharap kalian terus semangat dan tidak pernah bosan untuk belajar mengikuti PJJ ini. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Materi ini adalah materi kelas 11 semester 1 KD 3.2. KD 3.2 yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Sedangkan indikator yang akan kita capai hari ini adalah memahami berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi lebih lanjut, baiknya kalian simak tayangan gambar berikut, di mana gambar ini adalah contoh-contoh permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Cukup ironis, bukan? Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang kemiskinan. Berbicara mengenai kemiskinan, seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin itu apabila sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimal. Kita lihat saat seperti ini di tengah pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat yang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup, apalagi dengan diterapkannya PSBB. Banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Padahal kerja atau tidak kerja, masyarakat miskin tetap ada pengeluaran untuk kebutuhan makan sehari-hari. Nah, kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Mungkin bagi sebagian orang memang tidak mudah untuk bertahan hidup di masa-masa ini. Terdengar cerita sedih baik di media cetak maupun media elektronik. Kondisi ini tentu mengundang empati bagi kita yang menyaksikan bertambahnya potret kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasi adanya peningkatan kemiskinan ini khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan melalui berbagai bantuan selama masa pandemi COVID-19. Bantuan itu antara lain yang pertama adalah bantuan paket sembako. Bantuan ini menjadi salah satu bantuan yang diberikan pemerintah di masa awal pandemi COVID-19. Yang kedua, BLT. BLT ini sama dengan bantuan sembako. Bedanya bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga, BLT dana desa. BLT dana desa ini disalurkan sebagai bantuan langsung tunai dalam 2 gelombang dan setiap gelombang terdiri dari 3 tahapan. Yang keempat adalah BLT UMKM. Bantuan langsung tunai ini secara khusus diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dana yang disalurkan dalam 1 kali transfer langsung ke rekening pelaku UMKM yang terdata. Di sini pemerintah menunjuk BRI dan BNI untuk menyalurkan bantuan. Yang kelima adalah program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja ini diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK, pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Yang keenam adalah insentif tarif listrik. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi COVID-19. Insentif ini berupa pembebasan dan diskon tagihan listrik diperuntukkan bagi pelanggan golongan rumah tangga 450 dan 900 volt ampere. Yang ketujuh adalah kuota gratis. Di sini pemerintah juga memberikan bantuan paket data kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, kita kembali lagi ke jenis permasalahan sosial yang kedua, yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan situasi yang timbul akibat retak atau pecahnya keluarga sebagai satuan sosial. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya status dan peran sosial dari salah satu atau beberapa anggota keluarganya. Misalnya, akibat dari perceraian, kematian, atau salah satu orang tua yang menelantarkan keluarganya dalam waktu yang lama. Nah, akibat dari pecahnya keluarga di sini akan menyebabkan goyahnya beberapa aspek. Bisa saja dari aspek ekonomi, psikologis, kasih sayang, dan lain-lain. Akibat lebih jauh dari masalah disorganisasi keluarga ini adalah berkurangnya kontrol sosial terhadap anggota keluarga, terutama anak-anaknya. Mereka cenderung mencari identitas atau bentuk perhatian di luar lingkungan keluarga. Dari sini, kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang itu sangatlah besar, antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Adapun upaya penanggulangan dari masalah disorganisasi keluarga ini antara lain yaitu salah satu orang tua yang ada memfungsikan dirinya sebagai orang tua tunggal atau single parent. Yang kedua, adanya pembinaan yang berkelanjutan melalui sekolah, mungkin lembaga keamanan, dan lain-lain. Kita bisa lihat di contoh gambar tersebut, yaitu kasih sayang menjadi landasan dalam kehidupan berkeluarga supaya tidak terjadi disorganisasi keluarga. Ya, kita kembalikan lagi bahwa keluarga itu memiliki beberapa fungsi, ya. Salah satunya adalah fungsi afeksi, yaitu kasih sayang. Permasalahan sosial yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian, perampokan, hingga pembunuhan atau biasa disebut kejahatan. Tindakan kriminal di sini dapat dilakukan secara sadar melalui perencanaan, namun ada juga yang melakukan secara tidak sadar. Adapun klasifikasi tentang kejahatan, diantaranya 1. Kejahatan tanpa korban. Antara lain meliputi perbuatan berjudi, penyalahgunaan obat bius, hubungan seks tidak sah dilakukan secara sukarela oleh orang dewasa. Yang kedua, kejahatan terorganisasi, yaitu komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang, mungkin kekuasaan, dengan jalan menghindari hukum melalui rasa takut atau korupsi. Yang ketiga, kejahatan terorganisasi transnasional, yaitu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas negara yang dilakukan oleh organisasi-organisasi dengan jaringan global. Yang keempat, kejahatan kerah putih, yaitu suatu konsep yang dilakukan oleh orang terpandang dalam rangka pekerjaannya, contohnya korupsi.
seperti penghindaran pajak, penggelapan uang negara atau perusahaan, dan lain-lain. Yang kelima, kejahatan atas nama organisasi formal. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Contohnya, kejahatan oleh perusahaan terhadap karyawan pabrik industri kimia karena tidak memberikan alat pelindung yang memadai sehingga menyebabkan kesehatan karyawan menjadi terganggu. Adapun di sini ada beberapa upaya untuk menanggulangi kriminalitas, baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif diantaranya 1. Memperdalam nilai agama dan kepercayaan yang dianut agar segala tindakan tidak menyimpang. Yang kedua, memberikan pendidikan sejak dini tentang moralitas serta menanamkan bahwa perilaku kriminal itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang secara represif yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi terhadap para pelaku kejahatan dengan cara menghukum pelaku sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, selama masa rehabilitasi itu, pelaku bisa diberi pendidikan moral tentang nilai-nilai yang baik dan pembekalan keterampilan untuk menguasai bidang pekerjaan tertentu. Yang kedua, memberikan konsultasi psikologis pada para pelaku kriminal agar mereka itu sadar akan perilakunya. Kita lihat contoh pada gambar tersebut, ya. Dengan cara mendekatkan diri pada yang kuasa, dapat menghindarkan diri dari perbuatan kriminal. Jenis masalah sosial yang keempat yaitu masalah kesenjangan sosial ekonomi. Masalah kesenjangan sosial ekonomi di sini dapat diartikan sebagai kesenjangan untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia. Kesenjangan sosial ekonomi di sini dapat disebabkan oleh faktor-faktor penghambat berikut. Di antaranya 1. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau disebut faktor internal. Contohnya rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan atau tingkat kesehatan yang rendah. Yang kedua, adanya nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Biasanya cenderung apatis, seperti menyerah pada nasib. Yang ketiga, adanya sistem birokrasi yang dapat membatasi akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Yang keempat, kurangnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Kelima, perbedaan status sosial dalam masyarakat dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Yang keenam, kurang meratanya pembangunan antar daerah dapat juga memicu terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antar daerah. Nah, dari kesenjangan sosial ekonomi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, ya, yang diantaranya 1. Terjadinya kriminalitas. Kesenjangan sosial ekonomi dapat memicu terjadinya kriminalitas di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat miskin. Mereka itu terpaksa menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya yang disebabkan karena memang sudah tidak ada dana yang cukup, ya. Contohnya mencuri, merampok, berjudi, itu adalah dalam rangka menghalalkan segala cara. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kesenjangan sosial ekonomi dapat mendorong meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di kalangan masyarakat karena kurangnya lapangan pekerjaan sebagai akibat dari tidak meratanya pembangunan antar daerah. Yang ketiga, terjadinya monopoli. Di sini
Kesenjangan sosial menyebabkan kelompok yang kaya itu semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Kayak lagunya Rhoma Irama ya, Bang Haji. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, dari berbagai dampak negatif akibat kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat, diperlukan adanya upaya untuk menanggulanginya. Antara lain, 1. Pembangunan sektor pertanian dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja perlu dilakukan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk membuat suatu negara menjadi lebih maju dalam segala hal. Yang keempat, mengembangkan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis ekonomi lokal, atau bisa kembali lagi ke kearifan lokal. Pemberdayaan komunitas ya. Yang kelima dan ini yang terakhir yaitu mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat untuk mengembangkan usahanya sendiri. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Semoga bisa bermanfaat ya anak-anak. Setelah menyimak video ini, anak-anak bisa mengunjungi Google Classroom dan kerjakan tugas yang sudah saya bagikan, terus kirim kembali jawaban ke Google Classroom. Bagi yang ingin bertanya tentang materi maupun tugas, bisa chat di forum atau WA grup kelas. Jangan lupa isi link kehadiran juga ya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, jaga kesehatan dan ingat 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker apabila sedang sakit maupun keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dikdarkumum.